Film ini dimulai di sebuah toko tato milik seorang pria tua. Dia saat ini bekerja pada seorang bos gangster yang masih muda. Lalu anak buah gengnya kemudian membawa sebuah amplop berisikan pasir hitam. Para gangster sendiri tidak tahu apa artinya, tetapi pria tua itu tiba-tiba bergetar karena terkejut. Dia mengungkapkan bahwa pasir hitam itu menandakan kedatangan yang brutal, yaitu ninja paling mematikan di dunia. Dia pernah bertemu dengan mereka dulu dan memiliki pengalaman langsung untuk mengetahui betapa berbahayanya mereka. Ketika para gangster memanggilnya pengecut, dia menunjukkan kepada mereka bekas luka di dadanya yang disebabkan oleh serangan ninja. Dia dilahirkan dengan jantung di sisi kanan dadanya yang merupakan satu-satunya alasan dia masih hidup sampai hari ini. Tiba-tiba kepala seorang pria terbelah menjadi dua dan darah pun berceceran di mana-mana. Kemudian seutas kabah jatuh dari langit-langit dan menarik seorang pria ke atas. Ketika ia terlempar ke belakang, hanya potongan-potongan usus yang mencapai tanah. Setelah semua orang mati, para ninja kemudian keluar dari sudut-sudut gelap ruangan. Kemudian kita diperkenalkan dengan klan Ojunu dari Jepang. Ini adalah klan ninja yang dipimpin oleh Lord Ojunu yang sangat bengis. Klan ini mengumpulkan anak-anak dari semua penjuru dunia dan membuat mereka menjalani serangkaian pelatihan brutal untuk menjadikan ninja pembunuh terhebat. Mereka populer di kalangan pemimpin dunia tetapi tersembunyi dari seluruh dunia. Siapapun yang memberikan klan ini 100 pon emas dapat menyewa pembunuh bayaran mereka dan memastikan kematian orang yang ingin mereka targetkan. Selama ini, klan Ojunu telah bekerja dari bayang-bayang kegelapan selama lebih dari 100 tahun. Dan ia berada di balik kematian Presiden Rusia, Perdana Menteri Jepang, dan banyak tokoh penting lainnya. Siapapun yang tahu tentang mereka takut untuk bertemu dengan mereka. Dalam salah satu sesi, Lord Ojunu memperkenalkan seorang anak baru bernama Raijo kepada anggota kelompok lainnya. Dia ditinggalkan oleh orang tuanya dan dibawa ke dalam klan oleh sang pemimpin. Ojunu sendiri yakin bahwa Raijo akan menjadi pemimpin klan setelahnya. Nah, karena ekspektasi tersebut, latihan menjadi lebih berat bagi Raijo. Pada saat dia berusia 10 tahun, dia memiliki bekas luka di sekujur tubuhnya dari hukuman yang dia dapatkan karena melakukan kesalahan. Salah satu kualitas penting yang harus dimiliki oleh seorang ninja adalah yaitu kemampuannya untuk tetap tersembunyi. Raijo kemudian dites untuk berjalan di lantai kayu yang berderit, di mana satu suara saja yang dibuatnya akan membuat kakinya dicambuk. Pada malam hari, anak itu hampir tidak bisa tidur karena rasa sakitnya. Kemudian, dia menyaksikan kebaikan untuk pertama kalinya dalam hidupnya ketika seorang gadis mengoleskan salep pada lukanya. Namanya adalah Kiriko dan dia adalah sesama ninja yang sedang berlatih. Anak-anak diajarkan untuk tidak memiliki emosi apapun, tetapi Kiriko ini berbeda. Dia tidak percaya pada kekerasan dan pembunuhan yang didukung oleh klan. Waktu berlalu dengan cepat dan baik Raijo maupun Kiriko tumbuh bersama-sama. Mereka juga hampir tidak pernah berbicara, tetapi selalu memperhatikan dan menjaga satu sama lain. Saat ini Raijo telah menjadi ninja yang paling berbakat yang pernah dilatih Ojunu. Namun dalam sebuah pertandingan dengan seniornya yang bernama Takeshi, dia kalah karena taktik lawan yang curang. Sang guru membiarkannya dan malah menyalahkan Raijo karena lemah. Dia menggunakan teknik mendorong jari yang sangat menyakitkan pada Raijo, yang hal itu menyebabkan pria itu meringis kesakitan. Ujian terakhirnya adalah bertahan hidup di malam hari tanpa bantuan medis. Keesokan paginya, Ojunu kemudian melihatnya siap untuk pelatihan hari berikutnya dan bangga dengan muridnya karena telah lulus ujian. Segera, Raijo menjadi ninja paling berbakat di klan, mengalahkan lawan dengan mata tertutup dan tangan terikat. Di sisi itu, Kiriko bangga padanya, tetapi di sisi lainnya menjadi kecewa dengan cara hidup Ojunu. Dalam sebuah sesi latihan, dia diminta untuk melukai lawannya dengan pisau. Ketika Kiriko tidak mampu melakukannya, Ojunu membabuk wajahnya dan melemparkannya ke dalam sangkar.
Kemudian Raijo menyelinap keluar untuk menemuinya dan memberikannya air. Beberapa hari kemudian pada malam hujan, Kiriko memanjat tembok untuk melarikan diri dan mengajak Raijo untuk bergabung dengannya. Tapi dia memilih untuk tetap tinggal, ingin tetap setia kepada klan karena hanya itu yang dia tahu. Akhirnya Kiriko ditangkap dan siap untuk dieksekusi. Senior Takeshi kemudian menusuk jantungnya di depan semua orang. Hal itu menyebabkan sebagian dari hati Raijo mati pada hari itu. Meskipun jutaan benih cinta lahir di hari itu, tapi jutaan lainnya mati kekeringan. Salah satunya adalah milik Raijo. Setelah dambaannya dimusnahkan, tapi Raijo tetap memutuskan untuk tetap setia pada klannya. Adegan berpindah ke beberapa tahun kemudian di markas besar Europol Berlin. Seorang peneliti forensik bernama Mika telah menemukan bukti tentang keberadaan klan tersebut. Namun tanpa menyadari betapa berbahayanya informasi tersebut, ia membawanya ke seniornya di tempat kerja yang bernama Maslow. Tapi dia menolak untuk percaya bahwa ada organisasi ninja rahasia yang hanya diketahui oleh para elit. Tapi Mika menunjukkan kepadanya laporan yang membuktikan hubungan antara aliran uang dari para pemimpin dunia dan kematian banyak tokoh-tokoh terkenal. Maslow yang kini tertarik akhirnya memutuskan untuk menggali lebih jauh ke dalam masalah ini. Akhirnya mereka menemukan bahwa seorang petinggi agen KGB yang merupakan organisasi intelijen Rusia yang paling disegani di dunia. Dan agen KGB ini bernama Sabatin juga pernah membuat laporan serupa di masa lalu. Namun ketika karyanya mulai dikenal dan diakui, ia ditendang dari jabatannya karena dianggap delusional dan akhirnya dibunuh. Kemudian kita melihat Raijo juga berada di kota Berlin, di mana ia saat ini tinggal di sebuah apartemen kumuh untuk tugas khusus. Dia berlatih setiap pagi di atas balok paku seperti yang diajarkan oleh gurunya. Suatu hari dia pergi ke tempat laundry dan bertemu dengan seorang gadis. Dia tampak ramah, tetapi dia langsung mengenalinya sebagai seorang ninja. Mereka pun berdua saling menyerang dan terlibat dalam perkelahian yang sengit. Beberapa saat kemudian kita melihat darah menetes keluar dari mesin cuci dan tubuh gadis itu berputar di dalamnya. Sementara itu Mika melakukan penyelidikan langkah maju dan pergi menemui istri mantan agen yang dibunuh karena berbicara tentang klan ninja tersebut. Wanita itu mengungkapkan bahwa suaminya adalah seorang pria pemberani yang kuat, tetapi setelah skandal itu semuanya berubah. Dia menjadi seorang pengecut sehingga setiap pintu dan jendela memiliki minimal 2 kunci dan setiap sudut rumah diteranginya dengan baik. Dia tidak meninggalkan ruangan untuk kegelapan, sehingga hal itu para ninja tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun pada suatu malam, lampu tiba-tiba mati dan dia ditemukan terbunuh. Keesokan harinya di tempat kerja, seorang pejabat yang lebih tinggi datang ke kantor Mika untuk melakukan evaluasi. Hal ini jelas bahwa dia ada di sana untuk mengawasinya karena orang-orang membicarakan tentang dia yang terlalu ingin tahu tentang hal-hal yang bukan urusannya. Malam itu Mika pulang ke rumah dengan hati-hati, namun ternyata ada pemadaman listrik di seluruh blok. Namun dia masuk ke dalam apartemennya yang gelap, tetapi kemudian diserang oleh seorang ninja. Cukup mengejutkan, seorang ninja lain menyelamatkan nyawanya dan membunuh pembunuhnya. Dia tidak lain adalah Raizo. Kilas balik lain menunjukkan kepada kita Raizo dewasa dalam misinya untuk menyelesaikan pembunuhan pertamanya. Dia melampiaskan semua rasa frustasinya dan secara brutal membunuh targetnya. Setelah misi tersebut, dia datang ke atap untuk bertemu dengan anggota klan lainnya. Lord Ojuno mengatakan bahwa dia bangga dari Raizo dan memanggilnya untuk mendekat. Yang mengejutkan, Raizo menyerangnya dengan Kyoketsu Hoge yang melukai wajah dan matanya. Rekan ninjanya menyerangnya dan mendorongnya keluar dari gedung setelah melukainya dengan parah.
Raijo nyaris tidak selamat dari kejatuhannya dengan mendarat di air. Kemudian, bahkan sejak dia pulih, dia telah bekerja melawan klan, mengintervensi semua upaya pembunuhan Ojunu. Dia menyelamatkan nyawa Mika untuk alasan yang sama. Singkat waktu, mereka pergi ke sebuah hotel dan mengganti pakaian mereka karena ninja menggunakan teknik penciuman khusus untuk melacak mereka. Setelah itu, dia menelpon Maslow dan mengatakan bahwa dia bersama Raijo. Pria itu telah diminta untuk menangkap Raijo segera setelah dia terlihat. Dia tahu bahwa Raijo bukan lawan untuk mereka, tetapi dia harus mematuhi perintah untuk hidupnya sendiri. Oleh karena itu, ketika ketiganya bertemu untuk mendiskusikan langkah selanjutnya dalam rencana tersebut, Raijo dikepung oleh polisi dan akhirnya ditangkap. Dia dibawa ke tempat persembunyiannya dan dirantai di sebuah penjara isolasi. Mika mengetahui bahwa Maslow menangkapnya karena putus asa. Namun dia menolak untuk melepaskan Raijo karena dia akan menjadi yang paling aman di penjara. Pada malam hari, Mika kemudian menemuinya dan menawarkan segelas air. Raijo mengambil kesempatan untuk mengungkapkan bahwa pembunuh akan segera datang. Namun Mika mencoba memperingatkan Maslow tetapi sudah terlambat. Lampu tiba-tiba padam dan para ninja keluar dari bayang-bayang. Bahkan dengan senjata tercanggih sekalipun, para prajurit terbukti lemah melawan para ninja. Mika kemudian melepaskan rantai dari tangan Raijo tepat sebelum dia terbunuh. Dia kemudian bertarung dengan para ninja dan meminta Mika untuk melarikan diri karena dia tidak bisa menyelamatkan mereka berdua. Raizo adalah murid terbaik yang pernah dimiliki oleh Ojunu yang pernah ada. Tetapi tetap saja, melawan segerombolan ninja adalah hal yang sulit baginya. Pada akhirnya, dia dan Takeshi berakhir di jalan. Takeshi mengambil pedangnya untuk mengakhiri hidup Raizo untuk selamanya. Namun Mika tiba di saat yang tepat dan menabraknya dengan mobil. Dia kemudian membawa Raizo ke sebuah hotel. Meskipun dia terluka parah, dia menolak untuk pergi ke dokter. Dia duduk di sampingnya, berbicara dengan dirinya yang tidak sadarkan diri. Dia meminta maaf karena tidak berguna baginya dan berterima kasih atas hidupnya. Setelah itu, dia menarik alat pelacak yang memberitahu Maslow lokasi mereka. Namun sebelum polisi datang, para pembunuh muncul entah dari mana dan menculik Raijo ketika polisi tiba. Mereka hanya menemukan Mika duduk di sofa. Dia memberitahu mereka bahwa Raizo telah diculik 10 menit yang lalu. Kembali ke markas klan, Raijo dihadapkan pada Lord Ozunu. Pria itu memberinya kesempatan terakhir untuk meminta maaf, tetapi Raizo menolaknya. Ozunu sangat marah karena dulu dia percaya bahwa Raizo akan menggantikannya sebagai penguasa klan. Dia kemudian menyuruh Raizo berdiri di posisi yang sama saat Kiriko dieksekusi. Raizo kemudian dipukul dengan jari teknik menusuk 3 kali. Sementara kebanyakan orang akan mati dengan satu pukulan teknik tersebut. Raizo pun akhirnya muntah darah. Bersamaan dengan itu, dia juga memuntahkan alat pelacak. Sebelum para ninja melihatnya, Mika dengan seluruh pasukan polisi memasuki tempat itu dan membuat kekacauan. Banyak ninja yang terbunuh dengan bahan peledak sehingga bersembunyi di kegelapan tidak akan berhasil. Dalam pertempuran berikutnya, banyak orang dari kedua belah pihak terbunuh. Raizo dihadapkan pada Takeshi dan orang-orangnya. Meskipun pertarungan tidak adil, dia membunuh semua ninja dan menunggu serangan Takeshi.
Setelah memotong lehernya Takeshi, sekarang satu-satunya orang yang dihadapi Raizo adalah mantan majikannya, yaitu Ozunu. Dia menemukan orang tua itu di dalam sebuah ruangan duduk dengan tenang, sementara orang-orang mati di luar. Sang master membuktikan keahliannya dengan menghilang ke udara dan keluar dari bayang-bayang di belakang Raizo. Hanya dengan satu dorongan, dia mengirim Raizo terbang ke ruangan lainnya. Kemudian mereka berdua mengeluarkan pedang dan terlibat dalam pertarungan pedang yang sengit. Ozunu kemudian memberinya satu kesempatan lagi untuk meminta maaf, mengklaim dirinya sebagai ayah Raizo. Tapi Raizo menjawab bahwa dia bukan anak siapa-siapa dan saat dia membunuh Ozunu akan menjadi napas pertamanya dalam hidupnya. Dengan begitu, keduanya saling menyerang satu sama lain, namun Ozunu menghilang lagi. Tiba-tiba, Mika masuk ke dalam ruangan dengan harapan dapat membantu Raizo. Namun Ozunu muncul kembali dari bayang-bayang dan menyerangnya dengan pedang tepat di dadanya. Pertarungan kemudian jatuh ke pihak Ozunu, tapi Raizo memainkan trik yang sama dan mengiris tubuhnya berulang kali dari bayang-bayang. Pada akhirnya, dia terbunuh dengan pedang di bahunya. Raizo kemudian membawa Mika keluar dan para medis datang menolongnya. Ternyata dia juga terlahir dengan jantung di sisi kanan dadanya, yang berarti dia akan bertahan hidup. Dalam adegan terakhir, Raizo melompat dari dinding akademi seperti yang diinginkan Kiriko. Dan kemudian film pun berakhir. Oke, sekian dulu video untuk hari ini. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.